Hari ini kita akan melakukan diskusi visi dan prakarsa program sekolah, yang dimana di sini memiliki salah satu rangkaian dari pendidikan guru penggerak di pendampingan individu 2, dengan harapan bahwa nanti TGP bisa memfasilitasi sekolah di sini untuk bisa merumuskan suatu visi dan prakarsa program yang merupakan titik tolak dari nantinya transformasi pendidikan di lingkungan sekolahnya masing-masing yang mengarah ke reformasi pendidikan nasional. Dengan harapannya di sini juga para CGP punya kompetensi sebagai pemimpin dalam pembelajaran dan pemimpin dalam suatu lingkungan untuk bisa menggerakkan sekolah dan lingkungannya untuk bisa mengarah ke kebaikan. Di sini nanti yang tampil ada Pak dari CGP akan memimpin diskusi visi dan prakarsa program sekolah, ada Pak Puko Satria dan Pak Hadi Nursila yang saya yakin juga sudah mempersiapkannya dengan tidak tidur. Itu Pak, dalam mempersiapkan ini semua, dan langsung saja monggo untuk Pak Puko dan Pak Hadi memimpin rangkaian diskusi kita pada pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin ada kelupaan yang memberikan prakata mungkin. Mohon saya mungkin Pak. Kalau tadi Pak Bambang cerita dari karangannya, berarti kantor saya di kantor DPP karangan. Ketua KS dulu Pak. Saya dulu kalau perjalanan dari Krupuk ke Solo itu lewat biasanya berhubungnya tinggi. Celakal kelihatan. Mendengar cerita dari Semarang harus saya prestasi. Tapi saat itu pulang sekali. Saya setiap hari laju Semarang Solo. Saya cuma dapat saya seminggu tinggal di sini. Terus saya pulang. Terus kenapa? Biasanya diperpanjang itu. Nanti angkatan 12 Pak. Tadi dulu saya juga habis jalannya baik-baik Pak. Tapi karena tempat dari bakal PP itu sudahnya sampai minggu Sabtu minggu. Jadi saya pulangnya kapan Bapak Ibu, ini sebenarnya kasih Pak Prof. selaku kepala sekolah. Mobil Pak Bambang dari kata jangan nyambut pertama itu. Ini langsung
Semoga Pak Gubernur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Suparto, Kepala dan kami hormati juga Pak Stafnya Bapak Bambang di GP. Saya hormati Bapak Akil sama kita dari PP dan Bapak Mas Pak Akil dan Bapak Ibu dan yang semua rekan-rekan guru dan karyawan Desa Kasangan Depati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berdiskusi. Terima kasih juga atas rawatnya semuanya, karena di pagi hari ini saya secara khusus meminta atau mengundang Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk berdiskusi mengenai visi dan perubahan prakarsa perubahan sekolah di SMK Kabupaten Depati. Sesuai yang apa yang sudah disampaikan Pak Akil, kalau CGP itu harapannya bisa menjadi pemimpin sebuah komunitas, sebuah organisasi. Nah, dari sini maka kami mencoba untuk mendiskusikan, bukan bermaksud untuk merubah atau apapun visi dari sekolah tidak, tapi kita sesuaikan dengan ya mungkin perkembangan zaman, kita sesuaikan dengan keadaan kita sekarang yang sesuai dengan perkembangan zaman pasti ada perlu yang kita ubah atau kita sesuaikan. Dan di sini juga Pak Bambang, Pak Akil, Pak Tidak, saya mengundang Pak sekolah, kemudian peneliti, ada juga Bu Waka, Bu Niko, Bu Lina, Bu Ana, Bu Waka saya. Ada juga kaprok juga, ada dua kaprok. Di sini ada dua jurusan Bapak Ibu ya. Ada jurusan teknik budi kendaraan ringan dan juga aktif bisnis pengelolaan yang depan. Ada dua, dan alhamdulillah dua kaprok alhamdulillah bisa datang. Nah, ini nanti bisa. Tadi belum nyapa ya Bapak. Ada juga kaprok, alhamdulillah bisa juga datang. Ada juga koordinator TU, PB nanti sudah bisa hadir. Jadi demikian, nanti harapannya saya minta apa istilahnya diskusi atau balik atau istilahnya kita bagikan ide bersama-sama untuk sebuah prakarsa perubahan tentunya ke arah yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita capai hari ini. Di sini di kesempatan kali ini saya bersama dengan Pak Akil, Pak Habib, Mas Habib, saya kemudian Mas karena masih ya kakak kelas saya berdua ya kita bersama-sama memimpin diskusi ini dengan bagaimana tadi visi dan prakarsa perubahan sekolah SMK Negeri Jawa Tengah baik Posatria dan Indonesia. Terus ya, sebelum kita masuk ke visi itu sendiri ke diskusinya, kita bahas dulu apa itu visi. Nah, kalau menurut kami yang sudah saya pelajari dari modul 1.3 ya, visi adalah gambaran besar besar atau umum yang isinya itu ada sebuah impian, ada sebuah cita-cita, ada sebuah nilai yang kita harapkan atau yang kita tuju. Ini setuju dengan benar Bapak Ibu? Atau mungkin ada pendapat lain tentang visi? Kalau menurut jenengan mungkin ada visi itu mungkin ini, monggo. Ini apa yang kami pelajari dari modul 3. Visi adalah harapan atau nilai atau cita-cita yang ingin kita tuju bersama-sama dalam sebuah organisasi. Setuju? Setuju ya? Alhamdulillah kalau setuju kita langsung ke ini baru datang kemarin langsung saya ini. Tapi di rumah belum tambah
Ragil Pak kan. Sekolahnya masih sudah buka. Saya pamer di sini loh. Saya pamer kali dengan ini. Kita ada pakai. Ya. Nah, yang kita ketahui ya, yang kita karena kita sudah datang, kita sudah tahu profesi awal kita yang bukan awal, profesi yang masih kita pegang adalah terwujudnya lulusan berkarakter unggul, religius, kompeten, mandiri dan berprestasi. Ini Bapak Ibu visi dari SMK Jateng Cipali sekarang yang kita pegang. Dan nanti kita mungkin taati atau mungkin kita sesuai dengan ciri-ciri kita semua. Di sini nanti tujuan diskusi adalah menilai kesuksesan visi sekolah. Nanti dari visi itu dan nanti kita juga ada prakarsa dari Bapak Ibu juga, nanti kita sesuaikan. Jadi sesuai visi sekolah dengan impian dan dengan cita-cita, dengan harapan kita semua dari warga sekolah, menyusun program sekolah. Jadi nanti tidak lanjut, kalau memang sudah disetujui, pasti ada program-program sekolah yang tepat dari tujuan, visi dan tujuan sekolah. Oke. Terus kemudian ayo, sekarang saya serot. Sama sedikit menambahkan, karena di era sekarang kan dunia kan terus berkembang, misal dulu teknologi HP saja barang yang mahal, sekarang handphone pun jadi kebutuhan primer. Sama juga sekolah, perkembangan zaman terus berkembang, visi kita pun harus selalu mengikuti perkembangan informasinya. Makanya kita selalu ingin mungkin ke depannya kita akan terus berdiskusi seperti ini. Tapi visi kita ini sudah sesuai dengan kompeten kebutuhan zaman sekarang belum? Atau di era sekarang ini visi kita itu masih relevan apa belum? Jadi kita diskusi tentang visi misi itu mungkin nanti akan diadakan secara kontinu, tidak cuma saat ini aja. Makanya kita menilai kesesuaian visi sekolah kita. Ini sudah sesuai dengan zaman atau ada yang perlu disisihkan ya. Itu satu. Terus yang kedua menilai sesuai visi sekolah dengan impian dan cita-cita warga sekolah. Bapak Ibu guru pasti punya tujuan sendiri di anak didiknya. Bahkan begitu juga dengan siswa. Kalau dulu zaman saya kecil ditanya cita-cita saya apa, paling dokter, guru, pilot. Tapi sekarang kalau tanya ke anak-anak sekarang, cita-cita ada vlogger, ada artis TikTok. Karena pada basicnya itu pun mungkin untuk generasi yang lama itu mungkin belum bisa diterima. Tapi di era sekarang banyak anak-anak itu pikirannya saya ingin kerja santai sesuai passion saya, dapat uang. Dan itu bisa saja, sangat mungkin. Bahkan kalau kita mau berpikir bodoh-bodohan, yang paling kaya di Indonesia itu cuma jualan daun aku maksudnya, itu bisa dapat bisa jadi orang terkaya. Bahkan Aqua itu cuma jual air, gimana nggak ada air? Kalau di era mungkin di zaman dulu nggak masuk akal orang jualan air, tapi sekarang relevan aja. Sama kayak kita sekarang orang santai cuma jalan-jalan piknik kok bisa dapat uang ya? Mungkin itu belum bisa kita terima. Mungkin tapi di anak-anak zaman sekarang itu sudah masuk ke mindset mereka bahwa mencari uang itu bisa dari mana aja. Nah, kita mengajak Bapak Ibu semua untuk diskusi hal-hal seperti itu. Terus yang ketiga menyusun program sekolah sesuai harapan. Jadi kita harus buat program itu juga sesuai dengan siswa itu pengennya apa sih. Misal siswa saya pengen sekolah itu belajar teknologinya. Ya kita nanti berusaha untuk memfasilitasi siswa ke bidang teknologi. Jadi program-program kita harus kita sesuaikan dengan yang diinginkan siswa. Jadi kita memfasilitasi. Ini apa ya istilahnya untuk pembukaannya sebelum kita
kita diskusi itu ada imaji tentang murid masa depan. Imaji, namanya imaji itu kan imajinasi, angan-angan yang ada di pikiran. Kira-kira murid saya itu pengen seperti apa sih? Dan untuk mengawali diskusi visi, coba Ibu imajinasikan kira-kira murid atau peserta didik anak-anak kita itu ke depan itu pengen seperti apa? Pengen yang seperti ini, seperti yang saya tadi, pengen yang dia jago teknologi, pengen yang dia religius, pengen yang dia aktif, nah, dia yang kreatif, dia yang berwawasan global. Nah itu ini coba kita imajikan dulu dalam pikiran kita untuk mengawali kegiatan ini. Sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada ini ada sesuatu yang saya perlu lanjut ini. Penting ini, penting banget. Bapak Ibu, untuk mengawali diskusi kita, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di antaranya saya yang titik-titik ada kalimat rumah. Saya mohon Bapak Ibu untuk mengisi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Saya inginkan murid yang saya percaya bahwa murid adalah seterusnya. Nah, monggo untuk bisa mengisi ini, Bapak Ibu bisa scan Atau bisa langsung ke link ini. Yang merah nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Tapi bisa lebih cepat kalau pakai scan di handphone. Oke, saya mohon Bapak Ibu ini nanti kami coba lihat tanggapan Bapak Ibu untuk mengisi kalimat rompan seperti apa. Bisa kita jadikan kerangka dalam menyusun visi sekolah. Bang Jambor itu nanti dengan klik sticky notes terus coba kalimat tampilkan. Scan, maksudnya pakai scanner ya, bukan foto ya? Ya, itu sih itu ada. Bukan scanner, barcode scanner, kode QR. Dari kalimat ini kita lihat jawabannya masing-masing. Alhamdulillah di sini baru besar. Tadi nanti bisa mana? Mungkin lah. Kalau Pak Bapak sampai malam belum boleh. Masuk. Bisa semua ya. Nanti malam Pak Tanwan juara. Masuk kalau enggak terus ya harus nonton. Minum di mana Pak? Atau Saya bisa. oh, sapi.
Kalau yang nggak tahu install Jamboard bisa masuk ke pakai Google Chrome, langsung diketik yang hitam aja s.id 26pp. Pakai browser berarti Mas ya? Pakai browser bisa. versi browser. Tapi kalau biasanya kalau bapak ibu itu lebih suka pakai aplikasinya pak, karena untuk mengajar juga. Ya kayaknya sudah mulai ada. Mau ditutup buat Jamboard baru. Ya, Agustus kayaknya. Iya. Tidak ada partner boleh. Nah, itu ya. Makanya sudah mau habis sama itu jadi satu nanti satu udah terus dipakai sama Iya. Ditambah, akhirnya ini Jadi Bapak Ibu, kita mau mengajak Bapak Ibu untuk mengisi ini. Semua pasti punya gambaran. Pengen siswa yang seperti apa sih ya ini? Saya tanya ke Bapak Ibu, saya memimpikan murid itu yang seperti apa? Atau muslim untuk yang di bengkel atau di kejuruan pengennya siswa itu yang lebih ke arah kreatifnya atau di arah kompetensi skillnya atau desainnya. Nah itu saya pengen tahu. Silakan bisa pakai stick note. Stick note-nya yang ini. Oh iya. ini penting Bapak Ibu. Karena dari sini kan saya bisa tahu dengan kerangka yang bisa kita susun itu kan dari Ini pun kita bikin sticky note karena terinspirasi dari waktu kita di SMA 1 apa? Lokakarya. Itu kita diajak PP kita juga pakai sticky note kayak gini, tempel di papan tulis. Dan itu sangat seru. Jadi kita memilih pakai sticky note. atau yang berbasis teknologi itu di sini masih jarang. Ini bukan siswa kita yang menggunakan kualitas barang baru ketika pembelajaran itu jarang. Ya
Mas kalau bagian HP ada pinjaman rupiah yang harus setiap hari harus Tempatnya sendiri sebenarnya masih sulit. Itu tepat itu Pak. Karena yang dia mau langsung pasar rasnya. semuanya dulu rumahnya. Mulainya jauh. Sini yang bagus ya sebenarnya ya. Background kalian. Monggo. Bisa bisa. Halo baru Pak. Pengen terakhir Pak. Jadi monggo kalau satu-satu mau mencoba, coba monggo. Dicicipi layar gede. Oh tapi kalau ke apa ke connect ke laptop kan dia nggak muncul. Iya. Keyboardnya. Siapa yang isi? Keyboardnya nggak muncul. Sambil tanya, saya juga nggak tahu salah satu. Jadinya pasti saya jadi tahu. Tidak lancar bro. Saya pun betul paham. Nanti berhasil langkah bro. Barat datang baru tadi sore. Panggil langsung setting. Jadi kita langsung coba-coba. Ya, langsung dimanfaatkan. Langsung dimanfaatkan. Berarti bermanfaat. Alhamdulillah. Ini ada dua operating system. Ada Android Android sama Windows. Orang paham pasti. Dulu tanggal kita tuh yang di Semarang masih mengatur sama seperti itu. Biasanya buat rapat-rapat menteri pakainya ini, jadi kita rapat-rapat menteri pakai kayak segitu. Jadi kita sekelas menteri. Iya. Saya kan karena Semarang Ada. kan zaman dia. Masyarakat harus punya lah. Yang di Semarang ini udah dari awal udah punya Pak. Karena dia lah pernah Pak Ganjar. Terus apa Pak Powai? Keburu uangnya dipakai untuk makan gratis. Ini boleh sambil dimakan gitu, biar nggak mubazir. Harus digeserkan, kalau kan zaman itu dari sebelah kiri atas, masuknya dari kiri atas semua. Membuat kiri atas dari kiri atas. Baru dari atas. Dari atas biasanya kalau ada baru itu nomornya di atas semua. Nah, defaultnya Java masih itu geser-geser sendiri. Kita kontributornya nggak mau geser, tribunnya. Ngomongin dulu ngapain? Tapi kulit aja aku sendiri sih kok cuma biasa. Terus dilanjutkan untuk slide yang pertanyaan keempat, kelima bisa diisi semua. Tapi setelah itu 15. Ini kita bahas untuk jadi kerangka visi bersama-sama.
3 atau 3 PhD. Dua transit kan kalau kelas gede itu minimal 50 sih, 32 udah nggak masuk. Lebih hebat dari kantor di sana. Jadi kepake Pak. Bisa Masuk di gudang. bukan. Harusnya dihibahkan lagi. Nggak boleh dipindah-pindah. Itu balik ke Karena sekarang itu ada 32 visi Oliver sudah tidak dipakai. Tapi nggak boleh dipindah juga, jadi susahnya di situ kan. Memang kita buat untuk pelatihan mobil aja, jadi kita bawa saat mobilnya kita setting di mana ini. Anut kan? Anut tak menteri. Mas Menteri Pak. Kalau kelas gede mah minimal segini Pak, 70 berapa ya? Sekitar 70. ini lebih Pak. Kalau 70. Terus kita Speknya jauh, soalnya sih. ya sebenarnya nggak tahu Pak. Kalau yang udah dua untuk kelas lebih dari 3 meter itu nggak bisa terbaca sama sekali. 32 inci itu kan bisa dipakai di ruangan maksimal 3 meter optimalnya di situ. Jadi itu nggak terbaca bisa. Pada kajian nggak nyampe. Jadi integritasnya nggak masuk. Itu punya terbaca nggak bisa terbaca lebih ya berarti kalau kelas itu rata 8 meter ya. 86. Karena 8 meter panjang. Tapi dia masih kalau baca tulisan. Sekolah-sekolah punya itu kan smart card itu smart card itu yang miliknya absen itu yang nempel gitu. Iya, ya. Itu 25 juta kalau nggak salah. Ini waktu dulu kok adanya itu waktu COVID ya. Waktu katanya mau hybrid learning, tapi ya nggak jadi hybrid. Akhirnya kepake terus untuk Bisa. Bisa. Kalau kampus sudah bisa 25% tetap muka 75 online sekarang. Sebenarnya 50% nggak kuliah di kampus, tapi boleh kuliah di rumah. enak ya kalau ya. Swasta kalau nanti sudah. Dan negeri kan belum sampai menerapkan itu. Sebenarnya sih nggak masalah sih, sudah bisa. Jelas itu kalau baik dari anak di sini sama ya benar benar. Anak dulu seperti itu, tapi belum yang belum bisa.
lebur sama juga. PKS belum ada kalau di sini. PKS ya saya. Foto atau memang seperti itu. Belum baru ya. Ini lumayan sekat dulu. Dokter itu wujud nasionalis Pak. Wujud. Profil pelajar Pancasila itu Pak. Gotong royong darah. Kamu gotong royong sumber-sumber ya gotong royong. Jadi soalnya itu kurang ngaturnya kurang minggu. ini ngaturnya ngomong ibu. Dan juga begini sih sebenarnya kegiatan itu juga saya sebut saudara Ahadis itu. Dia pasnya Ahadis. Expert ya. DP angkatan 4 PMR 19. Kepala SMP Sapar Sumber. Dari Pak Eko. Global itu kan seperti itu awalnya kan terus kira-kira di wakil baca ya satu dari setelah itu kan tahunan masih anak 15 tahun kalau setahun nanti juga di puskesmas wakil Oh yang 3 di mana kecamatan di Sakil kecamatan Itu dari sekarang sampai di sana di Jawa. sampai juga nggak terjadi tapi memang karakter daerah orang daerah itu kan memang orang memang mungkin lah saya saat itu tahun ini kan dari sana alhamdulillah selamat Pak tapi jangan ya saya memang senang salah sekali boleh komunikasi Saya kira besok ini Pak Ibu ya. Terima kasih yang sudah mengisi beberapa kalimat rumpang, beberapa kalimat pemakai yang bisa kita yang akan segera kita diskusikan. Kita coba rangkum ide-ide atau imaji-imaji dari Bapak Ibu semua dalam membuat kerangka visi sekolah. Pertama,
dari kalimat mantik saya memikirkan murid yang titik-titik. Nah kita coba baca satu-satu di Eropa. Karena memang ini dari Bapak Ibu semua. Saya memimpikan murid-murid yang bahagia dalam proses pembelajaran. Bahagia dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya memimpikan murid yang berkarakter unggul, mendapatkan karakter. Murid yang agamis, kreatif dan inovatif. Maksudnya religius. Memimpikan murid yang kreatif, agamis, sama. Murid yang berkarakter unggul, murid yang berkarakter unggul. Murid yang jujur, disiplin, kreatif. Murid yang inovatif dan berkarakter. Bapak Ibu, dari pertanyaan pertama, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang bisa kita rangkum dari pendapat Bapak Ibu? Dari banyaknya jawaban Bapak Ibu, saya coba mengedepankan sisi karakter. Ada yang bilang di sini jujur, karakter unggul, religius. Di situ kalau saya nangkepnya itu semua maksudnya adalah menginginkan Bapak Ibu menginginkan murid yang unggul dalam karakter. Gitu betul. Dan kita sepakati bahwa karakter kita kedepankan dalam pembentukan visi. Ngerti nggih? Kita dapat satu poin karakter unggul. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah calon penerus bangsa. Murid adalah pribadi yang memiliki bakat dan potensi masing-masing. Percaya bahwa murid adalah aset sumber daya bangsa Indonesia di masa depan. Saya murid adalah Saya percaya murid adalah aset yang yang perlu perlu kita kita arahkan. arahkan. Saya percaya bahwa murid adalah yang berambisi dengan rasa ingin tahunya. Coba menurut Bu anak. Saya apa yang dapat kita dapat kita simpulkan dari yang murid itu pribadi yang punya bakat, mengembangkan potensi. Murid adalah aset sumber daya, aset yang perlu kita arahkan untuk mencapai cita-cita, berambisi dengan rasa ingin tahunya. yang memiliki bakat dan jadi kita sepakat ya. Anak itu tidak ada anak yang namanya anak bodoh. Anak itu punya bakat, punya minat tersendiri. Menurut saya mungkin akademiknya kurang, tapi seninya luar biasa. Seninya luar biasa, seninya kurang, mungkin kinestetiknya, olahraganya istimewa. Setuju ya? Berarti murid itu jelas punya latar belakang, punya minat, punya bakat masing-masing. Itu yang kita sepakati di poin 11. Selanjutnya di sekolah, dari sepakat ya. Di sekolah saya mengutamakan, nah ini ya, ada yang menjawab, mengutamakan kedisiplinan, kejujuran dan integritas. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan berpihak pada murid, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada sinergi sama. Juga saya mengutamakan kejujuran juga integritas sama. Juga saya mengutamakan integritas bukan banyak kepentingan dan solidaritas. Juga mengutamakan sifat integritas dan kemanusiaan. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari jawaban Bapak Ibu guru di pertanyaan ini? Kelihatannya senang ngobrol, Pak. Kesempatan. Langsung gue ngomong. Nah, ini makan di mana, Bang? Yang biru. Sekolah saya mengutamakan. Jadi Bu Eko pengennya siswa itu di sekolah kayak gimana? Mengutamakan kedisiplinannya atau kejujuran
integritas, ada pendidikan yang berpihak pada murid, ada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, ada juga mengutamakan kedisiplinan untuk siswa, ada integritas, sekolah harus. Kalau dari saya mungkin lebih Bukan dari saya, tapi ini kan punya teman-teman di sini. Saya pengen tahu pendapat beliau. Kalau dari pembahasan teman-teman itu dapat kita simpulkan seperti apa? memiliki integritas. Ya, kalau disiplin berarti kan dia integritasnya bagus. Ya kan, jujur gitu. Ya, jujur disiplin, gotong royong. Mungkin dia juga punya pendapat lain tapi juga Ya, siap-siap. tapi Nah, kalau dari Bu Eko itu apa saja? Integritas, disiplin, dan punya jiwa gotong royong. Mungkin kalau dari dia sendiri, Ya memiliki rasa solidaritas juga. Terus tadi mungkin kurang lebih seperti Bu Eko karena jawaban saya di situ juga sama. Dan kita lihat bahwa di sini memang mengutamakan keberpihakan pada murid, keberpihakan pada murid, dan ada yang mengutamakan kebersihan, kejujuran, integritas, seragam. Ya. Selanjutnya murid di sekolah sadar betul bahwa sekolah tidak hanya karena temannya ya seperti itu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah tidak hanya tempat mencari ilmu pengetahuan, tapi juga tempat untuk membentuk karakter. Ini saya setuju. Ya. Yang kedua, murid di sekolah saya sadar betul bahwa kedisiplinan dan kejujuran adalah hal yang paling utama. Berarti dengan jawab ini berarti dengan paham siswa itu tahu bahwa sekolah nggak cuma buat mencari ilmu pengetahuan, tapi juga ada karakter, ada kedisiplinan. Karena itu dengan bakat dan minat, utamakan kejujuran dan kedisiplinan, dan model untuk masa depan. Menurut sekolah saya sadar betul dengan potensi yang dimiliki serta bagaimana mengembangkan potensi. Kalau Pak Heru bagaimana? dari pernyataan itu dapat kita simpulkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah tidak hanya Itu kan dijawab teman-teman juga ada banyak yang belum. tempat mencari ilmu, tapi juga Oh iya, ada. nah, Itu juga ternyata. Jadi sekolah itu ibaratnya kita itu hampir minum untuk mencari bekal selanjutnya. nah, ini filosofis sekali ya, sangat luar biasa. Ini sekolah tidak hanya apa? Sekolah itu tempat untuk hampir minum. Iya, hampir minum. Minumnya ya berupa ilmu tadi. Ya. Berarti selain hampir minum, hampir ngapain lagi? Malam tidur itu mungkin ya disiplinnya, ya karakternya, ya. Saya juga dimasukin kok aspek hampir bingung. Tapi Beda banget. Sekarang hampir pembeda. Hampir dispenser mulai ya. biasanya saya dan guru lain di sekolah saya yakin juga dengan guru lain yakin saya dan teman-teman yakin bahwa untuk memajukan pendidikan yang berkarakter dan kualitas unggul, untuk memajukan pendidikan karakter, saya dan guru lain di sekolah yakin untuk mewujudkan pendidikan religius, mandiri, kompeten dan berprestasi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan urusan berkarakter unggul, profil belajar Pancasila, sesuai profil Pancasila, kompeten dan berprestasi. Saya
dan guru lain di sekolah ya itu masukkan pendidikan yang menggunakan data yang ada. Ya. Sampai pendapatnya guru Tino kan dia butuh dia kerja gurunya. Masalahnya kalau dari sini rata-rata itu pendidikan berkarakter. Jadi saya dari guru ini mengajarkan pendidikan karakter karena siswa saat ini tuh banyak yang karakternya itu sudah menurun sehingga perlu dikembangkan supaya itu menjadi model awal. Iya, memang beberapa ada yang bilang sekarang karakter menurun. Ya. Karakter menurun, bagaimana kita bisa mengedepankan pendidikan karakter. Selanjutnya, pertanyaan ke-6, saya dan guru di sekolah saya paham bahwa pendidikan berkarakter perlu menjadi tujuan utama. Untuk berikan bagaimana menyikapi pertanyaan apa? Nah, terakhir. Terima kasih Pak Sumo. Kalau dari ini saya menanggapi dari itu saja. Saya semuanya Ditambah dari dengan sudut pandang saya. ini ya bagus sih ya Allah. Caranya gitu. Kan itu ya seperti kayak gitu. Di sini ada paham bahwa pembelajaran harus berpihak pada peserta didik. Ini sangat bagus berpihak pada peserta didik. Karena menurut saya pun anak sekarang itu nggak bisa kalau harus diatur ABCDFG. Terus di sini juga ada yang berpendapat generasi penerus bangsa memiliki keberagaman latar belakang potensi bakat dan minat. Ada juga yang berpendapat saya dan guru sekolah saya paham bahwa pembelajaran harus adaptif dan visioner. Terus ada yang juga berpendapat pendidikan karakter sangat dibutuhkan sebagai modal utama. Jadi ada pendidikan karakter, ada visioner, ada berpihak pada murid, ada memiliki beragam potensi dan bakat. Untuk bisa coba disimpulkan. Terima kasih Mbak Sudah Pak. Kalau dari pendapat teman-teman di sini itu waktu saya pada juga di sini tuh teman-teman pengennya saya dan di sekolah ini agar dua murid itu sebagai penerus bangsa memang dia didasari dari potensi dan bakatnya tadi. Seperti yang tadi Pak Omo bilang bahwa murid itu tidak punya bodoh. Dari sini potensi dan bakatnya masing-masing itu yang perlu kita kembangkan lagi. Nah, cara untuk mengembangkan di sini, jadi kita utamakan itu dari pendidikan karakternya, karena itu juga sebagai modal utamanya. Lalu dari situ, ketika kita sudah melakukan pendidikan karakter yang baik, sebagai modal utamanya, jadi nanti bisa menghasilkan karakter-karakter atau pesan yang lebih unggul daripada pesan yang nggak berbandingnya. Jadi pesan yang unggul, kita bisa sekolah ini bisa menjadi pesan yang unggul. Sesuai dengan bakat minat. Ya, sesuai dengan dan masing-masing. Oke, seperti itu Pak Afi dan Pak Umu. Terima kasih. Dari banyaknya ide-ide dari Bapak Ibu ini semua bisa kita simpulkan. Sebenarnya tadi ada pelajar Pancasila sebagai dasar Bapak Ibu untuk mengeluarkan ide prakarsa tadi. Seperti kita kerjakan dalam misi prakarsa tadi.
Dari pertanyaan pemantik tadi, kita coba melakukan evaluasi. Ambil evaluasi dulu. Apakah dari pernyataan Bapak Ibu tadi itu sudah mencerminkan ke visi kita, itu sudah mencerminkan itu belum? Nah, dengan pertanyaan pemantik ini, langsung digeser aja di atasnya. Kasih dulu lah. Dulu. Oh. Kalau jajal layar lainnya tuh. Ya jelas dong. Terus yang pensil itu aku musik gitu ya. Silahkan raja pengen. Asik dulu ya. Nah, ini kan apa keren gini? Api ya. Gua bisa berarti ini kita harus, nah, kita kan udah punya kombel ini, komunitas belajar. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ke depannya naiknya kita ngadain kombel pelatihan kelas Pemanfaatan digital. Mas digital. Jadi nanti masa engkau ya pas nanti bisa latihan ini dulu baru AI. Jadi nanti kita mengirimkan berapa dulu Mbak Lina? Oh besok ini apa? Empat dulu ya? Jadinya hari ini tuh sebenarnya kita rada-rada takut sebenarnya, takut salah karena kita belum tahu spek dari yang masing-masing ini gerakannya ini apa saja di sini. Kayak gitu. Nanti Pak guru yang di proses sana nanti memberikan penjelasan ke guru yang lain. Sekolahnya Pak Adil ya, biar Memang ada fasilitas smart classroom. berarti kita besok naiknya kita gerakin kombelnya untuk belajar smart classroom. Boleh. Coba-coba dulu. Jadi nanti Bapak Ibu diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas ini untuk kegiatan pembelajaran. Tapi ini balik di kampus ya, nggak mungkin geser-geser kan? Iya. Berdiri harus geser ke kelas. Karena kalau di sini itu bisa untuk belajar malam juga, Pak. Soalnya gitu. Kalau di teori belajar malamnya itu kita kesulitan pemantauannya siswa. Jadi kalau di sini tercatat itu Cek lah kalau malam ya. Cek besok minggu. sebenarnya saya tadi juga berbeda dengan itu. Saya juga berbeda dengan yang semakin lagi. Cuma saya nggak beda dengan teman-teman saya. Tapi nggak gitu.
resiko itu digantikan oleh sekolah.
perkembangan zaman. Sikap perubahan ada yang belum, ada yang sudah. Ini relatif ya. Pasti ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum, yang mana yang sudah, mana yang sudah. Masing-masing ada yang telah. Jadi ini merupakan perkembangan dari visi sekolah kita. Di sini ada perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Kembali ke saya. Dari visi awal SMK Jateng yang sudah ada, dengan beragam tadi yang sudah kita simulan kita yang sudah kita prakarsai bersama-sama tadi, kira-kira ada nggak yang perlu disesuaikan atau ditambahkan? Ada nggak? Dari visi yang ada dengan hasil kesimpulan yang sudah kita buat bareng-bareng tadi, kira-kira ada yang perlu disesuaikan atau ditambahkan? Iya, kalau saya juga sepakat seperti itu. Berkarakter unggul masih menjadi poin yang sering Bapak Ibu tadi sampaikan.
religius, agamis tadi juga sering Bapak Ibu jadi masih. Dan saya setuju dengan Bana ya. Kita kalau seumpama kita berprakarsa, kita perlu menghadirkan kalau saya menginformasikan mengambilnya kan mungkin dengan bulan zaman ini ya hampir sama. Untuk menjalani perubahan zaman, istilahnya apa? Kita perlu menguasai teknologi yang ada. Biasanya ngotot ya. Dari sini maka kita memprakarsai ya, terusnya lulusan yang berkarakter unggul, religius, kompeten, mandiri, berprestasi dan apa? Dan apa tadi? Dan berwawasan teknologi. Harus saya menangkapnya seperti ini. Kalau kita sesuaikan dari Bapak Ibu tadi yang banyak yang harus mengikuti perkembangan zaman, harus mulai teknologi ada. Berarti kan kalau ini juga masing-masing berarti kita tambahin. Terwujudnya lulusan karakter unggul, religius, kompeten dan berwawasan global atau berwawasan teknologi. Mantap ya? Hasil kesimpulan kita tadi, kita teruskan bersama tadi dan kita urusan dan kawasan global termasuk pelayan teknologi yang Ya tadi ada proses itu loh Kang. Karena kan PP-nya gitu tetap C-nya. Aman aja saya ikut kan. Buat yang bagus sekalian termasuk mungkin itu nanti bisa sebagai evaluasi visi-visi. Visi itu yang nanti tidak bisa diubah. ini ide yang saya sebut dulu Pak Gen. Besok kalau memang sudah itu perhatikan bersama-sama bisa menjadi salah ukur atau menjadi bagian yang bisa kita misalnya kembangkan. saya yakin juga tidak berubah total penanggulangan itu ya belum memang visi yang ada. itu kan memang juga kondisi tertentu saya pondok pesantren jadi enak itu beda dengan yang reguler yang namanya setiap hari kan jam 2 sudah kunjungan bebas. Kalau di pesantren kan yang udah dikotakkan di sini mau nggak mau terus seperti itu saya udah dikondisikannya pondok lah pasti dengan kesadaran sendiri atau terpaksa tidak terpaksa dipaksa terbiasa ini gitu. Apakah memang seperti itu? Karena kelasnya di Polres itu juga sekarang punya politeknik sendiri namanya IDN. Itu IDN Polres dari Jakarta dari mulai SMK sampai dengan kampus. Itu kampus sudah mainnya di sini. Basicnya itu di museum ya. Selama yang kita jalani sih sesuatu yang itu lebih mudah bentuk kata nama ya dibandingkan kita yang lepas itu memang beda. Mau dipaksa seperti apapun di sekolah reguler kalau sudah lepas di masyarakat ya manut lagi dengan lingkungan masing-masing. Ya orang tuanya
Ya mau nggak mau terpaksa gitu, terpaksa dan menjadi terbiasa. Karena untuk membuat budaya baru di situ pun gampang. Enaknya di situ. Jadi kalau misalkan di sini ya karakternya mana kita kalau dari saya sih teknologi itu dari luar dari Israel dan karena itu butuhnya lama. Teknologi cepat, habis satu tahun bermalam kita belajar teknologi ya cepat bisa. Jadi kalau karakter bertahun-tahun nanti terus biasa ada. Saya kira sudah menang di sini sebenarnya. Enaknya di sini. Cuma tinggal nambahin teknologi di sini udah. Enak. Jadi seperti ini hasil ide atau gagasan atau prakarsa yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk selanjutnya, kalau di Bandung ada tanya jawab betul gimana? Dalam suasana diskusi tadi, namanya diskusi itu kayak seminar paparan dulu terus tanya jawabnya sambil jalan atau yang masih mau belum pas mungkin masih ditanyakan. Menyampaikan hasil diskusinya adalah Jadi kau latih biasanya itu tadi udah itu ketek-ketek kayaknya sudah merumuskan. Dunia paling banyak sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan diskusi pada pagi hari ini sudah selesai dengan menelurkan satu prakarsa. Saya belum punya visi karena belum disetujui, tapi saya menyebutnya ide atau prakarsa. Tadi ini berwujudnya lulusan yang berkarakter unggul, mandiri, sehingga ditambahi berwawasan global sesuai dengan prakarsa yang tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu meluangkan waktu juga hari ini. Terima kasih kepada Kepala juga, terima kasih kepada Pak Wakil dan spesialnya Pak Bambang dari BPD. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wakil. Terima kasih Pak Menko dan Pak Tepuk tangan Pak Menko dan Pak Wakil. Visi dan prakarsa perubahan ini memang sangat sebenarnya sangat penting sebagai titik tolak. Karena kebetulan saya juga guru sejarah. Revolusi Amerika dimulai dari sebuah tulisan dari Thomas Paine yang selebaran yang mampu menggerakkan bangsa Amerika melakukan sebuah revolusi besar. Pun sama revolusi Prancis juga diawali tulisan-tulisan dari Montesquieu, Rousseau dan lain sebagainya. Sama juga bangsa Indonesia merumuskan naskah proklamasi yang 2 paragraf aja sampai semalaman, ya, sampai Bung Karno akhirnya kolaps. Kita di sini 2 jam mampu merumuskan sebuah cita-cita mulia yang tadi juga sudah kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila serta tujuan akhir dari kurikulum Merdeka yang sekarang transformasi menjadi kurikulum nasional. Karena di sini kembali lagi visi nanti harapannya adalah tetap memberikan proses pembelajaran atau pendidikan yang berpihak pada siswa, berpihak pada siswa itu muaranya dalam kurikulum nasional. Itu saja mungkin nanti bisa kita lanjutkan Bapak Pukul dengan saya melanjutkan sesi dari pendampingan individu pun sama Pak Habib dengan Indonesia. Monggo Pak Bambang mungkin dari sini. Siap, Bapak. Aku karena begini dapur. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam proses diskusi ada kekurangan. Selamat siang, salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu Wakil. Maaf tadi di awal belum menyapa. Terus Ibu Lakrofi juga. Salam buat kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kita lakukan? Foto dulu deh.
Iya. Saya bukan orang yang narsis ya, lupa. Lupa. Pak kepala saya di mana lu? Lupa saya.